Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Andani, NIM 1914145 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saiful Bahri SAG MM. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia adalah pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadikan SDM ini lebih terampil dalam suatu bidang dan juga ahli dalam mengelola organisasi ataupun perusahaan yang digelutinya, serta didukung pula dengan pembinaan mentalitas untuk terus menanamkan kesadaran, menumbuhkan, memelihara, dan juga agar bersikap dengan perlakuan yang bersih dan bijaksana. Nah, ada 4 bentuk pembinaan. Yang pertama, pembinaan kepangkatan. Yang kedua, pembinaan dalam jabatan. Yang ketiga, pembinaan dalam pelatihan dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pembinaan disiplin dalam bekerja. Keempat ini adalah bentuk-bentuk dari pembinaan sumber daya manusia. Nah, dalam mengembangkan dan menetapkan kemampuan, keahlian para pegawai atau pekerja atau juga karyawan baru itu sangat diperlukan untuk diberikan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan bidang pekerjaannya. Nah, ada beberapa cara ataupun metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan pegawai baru. Yang pertama, dapat melalui magang ataupun apprenticeship training, yaitu dengan cara belajar langsung dengan senior dan diawasi oleh pakar atau juga ahlinya. Jadi dengan cara magang, pegawai baru ini diberikan magang terlebih dahulu, yaitu belajar langsung dengan seniornya, tapi masih tetap diawasi oleh pakar ataupun juga dengan ahlinya. Kemudian ada metode ataupun cara yang kedua, yaitu melalui learning by doing ataupun on the job training ataupun bekerja sambil belajar. Jadi pegawai baru ini bekerja secara langsung sesuai dengan job description-nya masing-masing di bawah pengawasan ataupun supervisi penyelia atau juga karyawan senior. Jadi di sini pegawai baru ini langsung diberikan job dan langsung terjun ke jobnya masing-masing. Jadi sambil bekerja sambil belajar gitu, namun masih tetap diawasi oleh senior ataupun oleh supervisi. Kemudian metode yang ketiga yaitu adalah vestibule training, yaitu memberikan pelatihan secara kursus yang dijalankan di luar lingkungan kerja. Nah, jadi untuk mengembangkan kemampuan pegawai baru ataupun agar dapat beradaptasi di perusahaan tersebut, maka diberikanlah kursus yang memang khusus gitu, namun kursus ini ada di luar lingkungan kerja, bukan berada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya, dalam suatu hal melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, preparation and selection gitu, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya yang pertama, kita harus melakukan persiapan. Persiapan di sini meliputi berapa gitu jumlah kebutuhan karyawan baru yang perusahaan itu inginkan gitu atau perlukan. Kemudian kita harus mempersiapkan struktur organisasi perusahaannya, kemudian departemen-departemen yang ada itu apa saja, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan dalam faktor eksternal itu seperti hukum ketenaga kerjaannya seperti apa, kemudian kondisi pada tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita sebelum melakukan seleksi tenaga kerja, maka perlu persiapan yang seperti ini, yang pada dasar-dasarnya gitu, kita memerlukan beberapa karyawannya, kemudian ada beberapa departemennya gitu, karena kan itu harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu tahapan pada rekrutmen. Pada tahapan ini diperlukan analisis jabatan, di mana dalam tahap rekrutmen ini kita analisis jabatannya, maksudnya kita sesuaikan
kita tempatkan masing-masing pelamar ini di mana sesuai dengan job ataupun sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu, yang terakhir adalah selection ataupun dilakukan penyortiran pelamar. Nah, dalam hal ini, pelamar mana nih yang kira-kira oke, pelamar mana yang kira-kira dapat diterima dan dapat melanjutkan ke seleksi berikutnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kompetensi, di mana kompetensi adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Ada berbagai upaya pengembangan SDM itu memang hendaknya harus didukung ya oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya gitu, bagaimana sih cara untuk benar-benar menciptakan pegawai yang berkualitas? Gitu. Yang pertama, kita harus bisa merancang keselarasan antara kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai. Kemudian yang kedua, harus menyediakan sarana, prasarana, dan teknologi yang sesuai untuk pengembangan pegawai. Dan yang terakhir adalah harus adanya komitmen yang tinggi dari setiap elemen organisasi untuk melakukan pengembangan pegawai secara berkesinambungan. Nah, faktor-faktor di sini merupakan faktor-faktor yang memang sangat penting gitu, berkesinambungan antar satu sama lain. Karena ketika kita sudah merancang kebutuhan organisasi antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawainya klop ataupun selaras, maka itu dapat menciptakan suasana yang berkualitas gitu ya, sesuai lah gitu dengan perusahaan minta. Kemudian ketika sarana prasarana dan teknologinya itu memadai dan sesuai, maka dapat memperlancar operasi kinerja tersebut. Setelah itu adanya komitmen yang tinggi antara pekerja satu sama lain. Ketika ada komitmen yang tinggi, maka dapat dipastikan juga kinerjanya akan lebih baik dan lebih tinggi pula. Nah, di sini ada klasifikasi kompetensi, ada 3. Klasifikasinya yang pertama personal karakteristik, kedua visionary, yang ketiga organization spesifik, di mana yang pertama ini personal karakteristik ini orang tersebut memiliki kompetensi ataupun karakteristik personalnya yang tinggi gitu, dari personal dirinya, misalnya orang disiplin, kemudian cerdas, dan lain sebagainya. Sedangkan yang visionary yang nomor 2 memiliki kompetensi di mana memiliki pemikiran berpandangan ke masa depan gitu. Orangnya sangat visionary banget, memiliki kemampuan pemikiran yang memperhatikan ataupun yang selalu mengedepankan di masa yang akan datang gitu. Selalu memikirkan hal-hal yang seperti itu, yang berpikiran ke depan. Kemudian yang ketiga adalah organization spesifik, di mana memiliki kemampuan dalam organisasinya gitu, yang secara umum ataupun secara luas. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembinaan sumber daya manusia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.